Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Kali ini kita akan membahas masih dalam topik kinematika. Namun sekarang kita akan masuk pada bagian kinematika 2 dimensi. Nah, di video pertama ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis gerak dalam kinematika 2 dimensi, yaitu gerak parabola. Oke, sebelumnya kita hanya mempelajari mengenai gerak benda jika hanya dalam satu dimensi, yaitu benda bergerak dengan perubahan posisi hanya dalam arah horizontal, kanan kiri, maju mundur dalam sumbu X, atau hanya dalam arah vertikal saja, naik turun dalam sumbu Y. Kenyataannya, pada kasus sehari-hari kita melihat bahwa benda itu bergerak tidak hanya dalam satu arah saja. Kita lihat 3 contoh gambar di sini. Gambar pertama kita lihat sebuah pesawat take off. Kita tahu bahwa ketika pesawat take off, maka perubahan dari posisi pesawat ini adalah dalam arah mendatar, dalam artian dia maju, dan juga dia bergerak dalam arah vertikal, dalam artian dia naik. Nah, gerakan ini terjadi dalam satu waktu secara bersamaan. Selain itu, contoh kedua adalah ketika Anda misalkan menendang bola, maka bola pun bisa kita lihat bahwa dia bergerak mendatar menjauh kita, sekaligus dia bergerak naik ke atas. Dan satu lagi di sini, seseorang yang meloncati atau melewati lembah, kita lihat bahwa selain dia maju ke depan, dia pun meloncat ke arah atas. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang bergerak dalam dua arah, yaitu dalam 2 dimensi. Nah, gerak seperti inilah yang akan kita bahas dalam video-video kali ini. Oke, kita akan mulai untuk membahas mengenai gerak dalam 2 dimensi. Kita akan mulai dari membahas mengenai besaran gerak. Kita ambil sebuah kasus, yaitu dalam sebuah kerangka koordinat kartesian yang ada sumbu X dalam arah mendatar dan sumbu Y dalam arah tegak, ada sebuah pesawat yang bergerak dengan lintasan seperti berikut. Awalnya dia bergerak dalam arah X, kemudian dia mengubah arahnya dan bergerak dalam arah Y. Dari sini kita coba untuk melihat posisi awal dan posisi akhir pesawat seperti berikut. Kita dapat mendefinisikan bagaimana posisi awal dan akhir pesawat dengan menggunakan persamaan vektornya. Kita lihat pesawat awalnya berada dalam koordinat X1 dan Y1, dan pada akhirnya dia berada dalam koordinat X2 dan Y2. Jika kita ingin mengambil bagaimana posisinya, maka posisi pesawat awal kita tuliskan dalam bentuk vektor R1, yaitu X1i tambah Y1j. Kemudian posisi akhir dari pesawat kita tuliskan dalam vektor R2, yaitu X2i tambah Y2j. Dari sini, setelah kita mengetahui ada perubahan posisi, kita bisa menentukan bagaimana jarak tempuh dari pesawat dan perpindahan pesawat. Untuk jarak tempuh, kita bisa menggunakan definisi bahwa jarak tempuh itu merupakan total panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi kita lihat ketika pesawat bergerak dalam arah X, garis ungu ini menggambarkan panjang lintasan yang ditempuhnya. Dan ketika pesawat bergerak berbelok ke arah Y, garis ungu yang tegak ini merupakan panjang dari lintasannya. Nah, jika saya beri nama, panjang lintasan pertama adalah D1 dan lintasan kedua adalah D2, maka jarak tempuhnya bisa dengan mudah kita cari, yaitu dengan menjumlahkan D1 dengan D2. Tanpa kita perlu memasukkan faktor arahnya di sini. Cukup panjangnya saja. Kemudian, jika saya tarik garis antara titik koordinat awal hingga ke titik koordinat akhir, maka saya akan peroleh
perpindahan. Jadi garis berwarna jingga ini merepresentasikan perpindahan dari pesawat, yaitu perubahan posisi akhir terhadap awalnya. Di sini saya tuliskan delta R adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Maka dengan mengingat bahwa penjumlahan dan pengurangan vektor hanya dapat dilakukan pada komponen yang arahnya sama, maka bisa tuliskan bahwa delta R perpindahan sama dengan X2 dikurangin X1I ditambah Y2 dikurang Y1J. Kemudian, jika kita melibatkan variabel waktu di sini, jadi saya misalkan menghitung waktu yang ditempuh oleh pesawat ketika dia berpindah dari posisi awal ke akhir, maka saya bisa menemukan besaran kecepatan rata-rata, yaitu perpindahan dibagi dengan selang waktu di sini ya. Kemudian bagaimana kecepatan sesaatnya atau kecepatan? Maka kita bisa menurunkan fungsi posisi terhadap waktu. Tentunya jangan lupa di sini masing-masing arah kita pisahkan ya, karena dia merupakan vektor. Kemudian bagaimana percepatannya? Kita gunakan definisi yang sama dengan sebelumnya, yaitu percepatan rata-rata merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Kita lakukan hal yang sama untuk setiap komponennya. Dan untuk percepatan sesaat juga sama, kita turunkan fungsi kecepatan terhadap waktu. Jadi kita lihat ya, secara umum di sini tidak ada yang berbeda dengan besaran gerak pada kinematika satu dimensi. Hanya sekarang arahnya menjadi dua, yaitu dalam arah mendatar dan dalam arah tegak. Salah satu contoh dari gerak dua dimensi yang populer adalah gerak parabola atau gerak peluru, atau istilah lainnya adalah gerak proyektil. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana gerak parabola itu terjadi. Kita ambil satu kasus dalam suatu koordinat X dan Y kartesian. Misalkan saya memiliki sebuah partikel, atau mungkin saya anggap saja sebuah peluru ya, yang dia bergerak dari suatu posisi awal dengan kecepatan V0. Nah, kecepatan awal V0 ini memiliki arah tertentu, yaitu arahnya adalah dia memiliki kemiringan sebesar alfa terhadap sumbu mendatar. Nah, alfa ini sebagai kemiringan dari kecepatan awal terhadap sumbu datar kita sebut sebagai sudut elevasi awal. Sekarang, karena kecepatan awal ini berada dalam posisi tertentu yang tidak ada di sumbu X dan sumbu Y, maka seperti pada kasus vektor yang telah dipelajari, kita bisa mencari komponen kecepatan awal ini pada masing-masing sumbu, yaitu pada sumbu mendatar kita peroleh V0X, dan pada sumbu tegak kita peroleh V0Y. Jadi ini adalah komponen kecepatan awal pada sumbu X dan pada sumbu Y. Berarti di sini kita lihat gerak ini merupakan gabungan dari dua buah gerak, yaitu gerak dalam arah mendatar dengan kelajuan awal V0X dan gerak dalam arah vertikal dengan kelajuan awal V0Y yang terjadi secara simultan atau bersamaan. Nah, kita lihat satu persatu. Gerak dalam arah sumbu mendatar ini memiliki percepatan yang bernilai 0. Jadi, karena percepatan dalam arah mendatar ini bernilai 0, maka kecepatan dalam arah mendatar akan konstan. Sedangkan dalam gerak arah vertikalnya, percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu sebesar G dengan arah minus J atau arahnya ke bawah, ke sumbu Y negatif. Secara fisik adalah arahnya menuju pusat bumi. Sehingga gerak dalam arah vertikal ini akan dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga nanti kecepatan dalam arah Y ini
akan berubah terhadap waktu. Oke ya. Jadi saya terangkan lagi di sini, gerak parabola merupakan gerak gabungan antara gerak horizontal dan gerak vertikal yang terjadi secara simultan. Gerak horizontalnya percepatannya itu 0 dan dalam gerak vertikal percepatannya adalah minus G. Jika hal ini tercapai atau hal ini terjadi, maka nantinya lintasan gerak dari peluru akan seperti ini. Nah, lintasan gerak ini bentuknya merupakan bentuk dari sebuah fungsi parabolik. Oleh karena itu, gerak seperti ini kita namakan sebagai gerak parabola. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana hubungan antara V0, V0X, dan V0Y. Kita tinjau gambar berikut. Jadi bagian ini saya perbesar. Kita bisa lihat bahwa ini ada V0 yang berwarna hitam dengan sudut kemiringan alfa terhadap sumbu mendatar yang berwarna merah dan sumbu tegaknya di sini ada V0Y. Jika saya pindahkan V0Y ini ke sebelah kanan, maka kita akan menemukan sebuah segitiga siku-siku yang sudah kita kenal dengan baik. Nah, dari bentuk ini maka kita bisa memperoleh perbandingannya yang kita namakan pertama adalah kosinus alfa, yaitu perbandingan antara sisi sampingnya yaitu V0x terhadap sisi miringnya yaitu V0. Karena cos alfa sama dengan V0x per V0, maka V0x atau kecepatan awal dalam arah x kita bisa definisikan sebagai V0 cos alfa. Ya, jadi saya pindahkan saja penyebut V0 ini ke ruas sebelah kiri. Sedangkan sin alfa itu kalau kita lihat adalah perbandingan antara sisi depannya terhadap sisi miring. Berarti sin alfa sama dengan V0y dibagi V0. Sehingga V0y dengan mudah bisa tuliskan sebagai V0 sin alfa. Ya. Jadi di sini kita telah mengenal bagaimana gerak parabola itu terjadi dan bagaimana kita bisa memahami bahwa dia sebenarnya hanya gabungan dari dua buah gerak satu dimensi yang berlangsung secara simultan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana arah percepatan dan kecepatan gerak parabola ini. Tadi kita sudah mengetahui bahwa kondisi awalnya kita memiliki peluru dengan kecepatan awal V0 dalam arah seperti pada gambar ini. Nah, kita tahu bahwa pada gerak parabola ini percepatannya yang bekerja itu hanya ada pada arah vertikal, yaitu arah Y negatif, ya, arah sumbu Y negatif. Di sini A-nya kita lihat arah panahnya adalah lurus ke bawah. Nah, ketika nanti si peluru ini mencapai titik tertentu di sini misalkan, maka arah dari percepatannya tetap seperti ini, sedangkan arah V-nya mulai berubah. Terus dia bergerak di titik tertinggi ini, arah V-nya mendatar, tapi arah A-nya tetap ke bawah, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada gerak parabola ini, arah A dengan arah V itu perbandingannya selalu berbeda, namun arah A itu tetap ke bawah. Seperti halnya pada gerak dimensi dan pada bagian awal tadi, kita ingin mengetahui bagaimana besaran-besaran gerak pada gerak parabola ini, yaitu besaran percepatan, kecepatan, dan posisi. Kita mulai dari peninjauan peluru tadi. Misalkan peluru bergerak mencapai titik tertentu pada waktu tertentu. Jadi pada waktu T tertentu ini, peluru mencapai titik ini dengan kecepatan V. Nah, kita ingin tahu berapa kecepatan peluru ini di titik yang sembarang, dimanapun. Dan juga kita ingin mengetahui bagaimana atau di mana posisi dari peluru ini pada T tertentu itu. Jadi di sini tujuan kita adalah mencari
berapa kecepatannya, dan di mana posisinya. Kita mulai dari percepatan. Karena percepatan yang telah kita ketahui dari awal bahwa percepatan dalam arah X itu 0, dan percepatan dalam arah Y itu adalah minus G. Nah, untuk mencari kecepatan dan posisi, kita manfaatkan persamaan gerak pada kinematika satu dimensi. Ingat ya, gerak parabola ini hanya gerak gabungan dari dua buah gerak satu dimensi. Jadi kita tetap menggunakan persamaan gerak pada kinematika satu dimensi sebagai basisnya. Nah, sekarang jika saya ingin mengetahui berapa kecepatannya, di sini bisa kita uraikan kecepatan dalam arah mendatar dan dalam arah tegaknya. Dalam arah mendatar, kita gunakan persamaan yang atas ini, V2 sama dengan V1 tambah AT. V2-nya adalah VT tertentu di sini ya. V1-nya adalah V awal, V0. Jadi saya masukkan di sini. Ya, jadi kecepatan dalam arah X tertentu sama dengan kecepatan awal dalam arah X ditambah percepatan dalam arah X kali T. Kita ingat bahwa percepatan dalam arah X itu adalah 0. Kita masukkan di sini 0. Sehingga kecepatannya kita bisa tuliskan seperti ini. Yaitu kecepatan dalam arah X kapanpun, T-nya berapapun, nilainya adalah V0X konstan. Yaitu V0 cos alpha. Sedangkan dalam arah vertikal, tegak, di sini kita masukkan persamaannya. Dan di sini kita ketahui bahwa percepatan dalam arah vertikal nilainya minus G. Maka kita masukkan nilainya, kita peroleh kecepatan dalam arah vertikal kapanpun itu sama dengan kecepatan awal dalam arah vertikal dikurangin gravitasi dikali T. Nah, sekarang bagaimana mencari posisinya? Yaitu X, Y. Kita manfaatkan persamaan yang kedua di kotak berwarna merah muda ini. X sama dengan, di sini ada X1 tambah V1X tambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan ke sini ya, berarti X pada T tertentu sama dengan X awal, sama ya, tambah V awal kali T, V0X kali T, ditambah, karena AX-nya 0, maka suku yang setengah AT kuadratnya menjadi hilang ya. Jadi tinggal X0 ditambah V0X kali T. Sedangkan untuk posisi Y-nya kita masukkan sama, berarti X kita ubah menjadi Y dan A-nya menjadi minus G. Jadi ini plus setengah AT kuadrat jadi minus setengah GT kuadrat ya. Minusnya muncul dari AY-nya adalah minus G. Oke. Jadi sekarang kita telah mengetahui bagaimana untuk menentukan besaran-besaran gerak kapanpun pada sebuah gerak parabola. Artinya adalah tinggal kita masukkan T-nya ingin berapa, kita akan peroleh V berapa dan X, Y-nya berapa. Nah, dalam gerak parabola ini ada suatu kondisi khusus yang sering kita amati, yang sering kita analisis, yaitu kondisi ketika peluru mencapai ketinggian maksimum. Di sini misalkan peluru bergerak, nah ketika dia mencapai titik tertinggi di sini, maka kita bisa amati bahwa kecepatan peluru ketika dia mencapai ketinggian maksimum ini hanya ada pada arah mendatar saja. Sehingga saya bisa tuliskan di posisi ketinggian maksimum, kecepatan dalam arah Y-nya sama dengan 0, kecepatan dalam arah X-nya tentunya kita tahu bahwa dia selalu konstan, berarti sama dengan kecepatan awal dalam arah X. Ya. Jadi perlu diingat bahwa untuk gerak peluru itu berbeda dengan gerak vertikal. Kalau gerak vertikal di ketinggian maksimum itu kecepatannya 0 total. Tapi kalau dalam gerak peluru di ketinggian maksimum masih ada kecepatan dalam arah mendatar. Jadi secara fisis pelurunya tidak berhenti. Dia tetap bergerak ya. Tapi dia sesaat berhentinya adalah berhenti untuk naik. Jadi secara umum di sini ya, untuk gerak peluru pada kondisi ini dia tidak berhenti. Nah, dari informasi bahwa kecepatan dalam arah vertikal sama dengan 0,
kita bisa menentukan kapan benda mencapai ketinggian maksimum, yaitu ingin mencari T-nya berapa. Nah, kita masukkan ya, VY sama dengan 0. VY tadi di persamaan sebelumnya adalah V0Y dikurangin GT, itu sama dengan 0. Saya pindahkan ke ruas kanan, minus GT-nya menjadi positif. Dari sini maka T-nya bisa saya cari adalah sama dengan V0Y dibagi G. T ini saya sebut sebagai T max, yaitu waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi sejak awal dia diluncurkan. Ya. Nah, berikutnya kita juga ingin tahu ketika dia mencapai titik tinggi, berapa sih ketinggiannya? Maka ketinggian itu, ingat, ketinggian adalah posisi Y. Berarti untuk mencari berapa ketinggian maksimumnya terhadap ketinggian awal, ya berarti T maksimum ini tinggal saya substitusikan saja ke persamaan posisi Y. Jadi Y sama dengan Y0 ditambah V0Y T dikurangin setengah GT kuadrat ini, T-nya saya masukkan nilai T max ini. Maka otomatis saya akan memperoleh nilai Y ketika dia di posisi tinggi maksimum. Nah, dari berbagai informasi yang telah diterima di bagian sebelumnya, sekarang kita coba untuk membuat sedikit resume mengenai persamaan gerak parabola ini. Ya. Tadi besaran pertama yang kita bahas adalah percepatan. Jika saya ingin mencari fungsi percepatan terhadap waktu, yaitu A terhadap T, itu berarti AXI ditambah AYJ. Ya. AX dalam arah mendatar, AY dalam arah vertikal. Saya masukkan nilainya, AX-nya 0, AY-nya minus G, maka inilah fungsi percepatan terhadap waktunya yang nilainya konstan minus G. Berikutnya adalah fungsi kecepatan terhadap waktu, berarti V terhadap T sama dengan Vxi tambah Vj. Kita masukkan Vx-nya adalah V0x dan V-nya adalah V0y minus Gt. Maka ini adalah fungsi atau persamaan kecepatan terhadap waktu dari gerak parabola. Kemudian bagaimana fungsi posisinya? Yaitu R. Kita masukkan komponen X dan komponen Y-nya, maka kita peroleh inilah persamaan posisi dari benda pada gerak parabola terhadap waktu. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana persamaan gerak dari benda ini sehingga kita bisa yakin bahwa dia lintasannya akan berbentuk parabola. Maka caranya adalah kita tentukan persamaan gerak fungsi Y terhadap X-nya. Caranya adalah variabel T dari persamaan posisi X disubstitusi ke persamaan posisi Y. Kita lihat di sini ya. Untuk kasus ini saya ambil saja posisi awal mendatarnya 0, posisi awal dalam arah tegaknya juga 0. Berarti kita lihat ya, X sama dengan V0X tambah T, karena X-nya 0, X awalnya. Berarti T sama dengan, saya pindah ruaskan, X dibagi V0X. Sedangkan Y-nya, ketika saya masukkan Y0 sama dengan 0, maka seperti ini persamaannya ya. Tinggal V0YT minus setengah GT kuadrat. Nah, sekarang T dari bagian atas ini yang berwarna merah, saya substitusikan ke T yang di bawah ini. Sehingga hasilnya seperti ini. V0Y, T-nya saya ubah jadi X per V0X, kurangin setengah G, T-nya juga saya ubah menjadi X per V0X, ya, dan ini kuadrat. Ini kita rapihkan, ya, kita keluarkan V0X-nya, V0X ini keluarkan lagi, sehingga saya akan peroleh persamaan seperti ini. Y sama dengan V0Y per V0X, X, kurangin G per 2 V0X kuadrat, X kuadrat. Nah, Y terhadap X kuadrat, maka ini merupakan sebuah fungsi parabolik yang memenuhi lintasan gerak parabola ini. Jadi dari sini saya bisa mengetahui, misalkan ya, ketika bolanya berada pada jarak mendatar sekian meter, saya bisa menentukan di mana ketinggiannya menggunakan persamaan ini. Oke,
Nah, demikianlah bahasan mengenai gerak parabola ini. Setelah ini kita akan lanjut ke video berikutnya untuk membahas mengenai salah satu dari jenis gerak dalam dua dimensi yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.